Bangun pagi-pagi, aku melihat Mas Ega yang sudah ada di bawah. Aku melihat hanya ada bapak saja di sana yang sedang memegang amplop coklat di tangannya. Sepertinya mereka sedang berbicara serius. Melihat aku datang, Mas Ega buru-buru menghampiriku. "Ulan, aku mau berangkat kerja. Ada pekerjaan di luar kota. Jadi pulangnya mungkin sangat malam, atau mungkin malah menginap di sana. Tergantung nanti beres atau tidak pekerjaannya. Tidak apa-apa kan?" Keluar kota? Emang kuli bisa sampai keluar kota? Tapi aku hanya mengangguk saja. "Tidak sarapan dulu, Mas?" "Tidak usah, bisa di jalan saja." Mas Ega menarik tengkukku dan mencium keningku. Lalu dia berbisik di telingaku, "Aku sayang kamu, Ulan." Ya ampun, hatiku mendadak berbunga-bunga. Ini pertama kalinya Mas Ega mengatakan itu padaku semenjak kami menikah. Aku sampai menunduk karena malu. Untuk uang belanja, tadi aku taruh di bawah bantalku. "Pakai aja ya, buat belanja dapur ibu. Sekalian buat beli bedak. Katanya bedakmu habis kemarin." "Hehe, iya mas, terima kasih." Selesai cipika-cipiki, Mas Ega melangkah untuk berangkat. Masih sama seperti hari-hari kemarin, mengendarai motor butut engkolan. Kebetulan Mas Farhan juga keluar, hendak bekerja. Diantar Mbak Fitri ke depan. "Heh, awas itu motor butut, kena mobil suamiku. Ntar lecet lagi," ejek Mbak Fitri ketika Mas Ega hendak mengeluarkan motor yang terparkir di sebelah mobil Mas Farhan. "Enggak kok Mbak," sahut Mas Ega. Dia mendorong motornya ke belakang dan menunggu Mas Farhan mengeluarkan mobilnya terlebih dahulu. Mas Farhan sudah pergi. Kini Mas Ega sudah menghidupkan motornya. Dia menoleh dulu padaku dan tersenyum. Mbak Fitri bersuara keras, "Cepetan pergi." Ya ampun, bising banget suara motor butut kamu. Mana asapnya bikin sesak, maki Mbak Fitri. Suara motor Mas Ega memang nyaring. Belum lagi asap knalpotnya keluar banyak. Mas Ega pun tancap gas setelah melambaikan tangannya padaku. Aku kembali ke dalam. Tak lama kemudian Mbak Fitri juga menyusul. Aku bergegaslah ke belakang untuk mencuci pakaian. "Ulan, bantuin ibu dulu. Kita mau bikin kue kering untuk acara Dinda minggu besok." Acara Dinda memang akan digelar minggu besok. Jadi hari ini kami sudah mulai sibuk menyiapkan segalanya. Ibu malah sudah sibuk dari minggu kemarin. "Aku nyuci baju Mas Ega dulu bu." Mbak Fitri itu nganggur, melirik Mbak Fitri yang sedang duduk di sofa memainkan HP. "Aku ini sibuk, lagi pilih-pilih dekorasi buat pelaminan Dinda. Kamu itu nyuci kan bisa ntar sore," sahutnya. "Nggak bisa, baju Mas Ega cuma sedikit. Kemarin aku nggak sempat nyuci. Nanti sore kalau dia pulang, dia nggak ada gantinya." "Haduh, nasibmu Ulan, punya suami kere amat sih," ejek Mbak Fitri. Aku tidak mau mendengarkannya. Aku lanjut ke dapur dan mencuci pakaian Mas Ega. Setelah selesai menjemur pakaian, aku berniat untuk sarapan. "Kerja dulu baru makan, enak saja." Ibu langsung menutup tudung saji itu kembali. "Bu, nggak ada. Pokoknya kerja dulu baru makan. Kalau nggak mau, beli makan di luar sana. Jangan makan masakan ibu." Hatiku teriris mendengar ucapan ibu. Kenapa ibu begitu? Tega berbicara seperti itu padaku. Ini berlaku dari dulu sebelum aku menikah. Kupikir setelah menikah, ibu akan berubah. Setidaknya suamiku juga membantu biaya untuk dapur dan pengobatan bapak yang harus berobat rutin setiap bulan sekali. Tapi ternyata malah semakin parah. Apakah aku ini bukan anak kandung ibu? Kadang aku menebak demikian. Ibu terlalu membedakan aku dengan Mbak Fitri dan adikku Dinda. Aku hanya bisa terdiam. "Kenapa? Gak punya duit ya? Makanya jangan sok-sokan membantah," seru ibu. "Jelas gak punya duit lah bu. Suaminya aja kerjanya gak jelas. Mana bisa kasih dia duit untuk makan? Nebeng aja bisanya. Suami istri bisanya cuma nebeng," timpal Mbak Fitri.
Dadaku terasa begitu sesak. Aku hampir saja menangis, tapi aku menahan sekuat tenaga dan lari ke kamarku. Aku menangis sesungguhnya di sana. Ya Allah, kenapa ibuku seperti itu padaku? Apa salahku? Apa karena suamiku bukan orang kaya? Bukan seperti suami Mbak Fitri yang kerja di kantoran? Bukan seperti calon Dinda yang kabarnya seorang pengusaha? Andai saja suamiku punya uang cukup, aku akan mengajaknya keluar dari rumah ini, tidak peduli mau ngontrak sekalipun. Tapi aku berpikir 2 kali lagi, siapa yang akan merawat bapak? Mereka semua sibuk bekerja sampai kadang melupakan bapak yang butuh perhatian khusus. Lama aku termenung, perutku mulai berbunyi, rupanya aku sangat lapar. Aku mengingat Mas Ega yang meninggalkan uang untukku. Ada sebuah amplop coklat yang kulihat di sana. Aku mengambilnya dan membukanya. Mataku terbelalak saat melihat uang itu. Ini banyak sekali. Aku menghitungnya. Ada sekitar 5 jutaan. Aku berkali-kali menghitungnya. Tetap 5 juta. Aku tengok ke kiri dan ke kanan. Padahal sudah pasti tidak ada orang di kamarku. Tapi tetap saja aku celingukan. Kenapa coba? Otakku sedikit error. Otakku sedikit ngeblank. Belum pernah memegang uang sebanyak ini, jadi wajar kalau sampai ngeblank. Aku cepat mencari HP-ku, di mana aku menaruhnya tadi. Aku ingat dulu, ternyata ada di sampingku. Ya Allah, bener-bener deh. Aku heran dengan diriku, padahal ada di sampingku tapi masih aku cari kemana-mana. Aku langsung membuka HP-ku, ada notifikasi pesan dari Mas Ega. Uangnya dipakai ya Wulan, jangan ditabung. Aku tersenyum. Itu kebiasaan Mas Ega setiap memberi aku uang. Dia marah kalau aku menyimpan uang darinya. Katanya uang itu khusus untuk keperluanku. Kalau menurutku menabung itu bagus kan untuk masa depan. Tapi kata dia, urusan menabung sudah jadi urusan dia. Aku tidak boleh khawatir lagi. Dia sudah menabung katanya. Baiklah, aku akan memakai uang ini untuk patungan. Ibu kemarin kan minta kita menyumbang untuk hajatan Dinda. Aku membalas pesan Mas Ega. Ternyata Mas Ega sedang online. Dia langsung membalas pesanku. Tidak usah, tadi pagi aku sudah kasih uang patungan kita kepada bapak. Jadi uang itu untuk kamu. Beli bedak sama sayuran. Dan buat jajan kamu. Kalau baju untuk pesta sama perhiasan, nanti kita beli setelah aku pulang saja. Uangnya masih aku pegang. Hah? Aku semakin terbelalak. Mas Ega sudah memberi uang patungan sama bapak. Terus ini uang 5 juta untuk aku. Lalu baju sama perhiasan masih mau beli nanti. Pikirku langsung kemana-mana. Dari mana Mas Ega punya uang sebanyak itu? Apa dia habis gajian? Oh iya, mungkin saja. Kan memang sudah 1 bulan kami menikah. Aku mulai menghitung perkiraan uang yang dimiliki Mas Ega saat ini. 5 juta di tanganku. 5 juta di bapak. Belum yang sekarang dipegang Mas Ega. Memang gaji kuli bangunan berapa sebulan? Aku sedikit pusing karena menebak-nebak. Akhirnya aku turun dan keluar dari rumah. Membeli ayam geprek di sebuah rumah makan, tidak jauh dari sini. Aku makan di sana sepuasnya dan memesan beberapa potong ayam geprek untuk ibu dan Mbak Fitri. Sebenarnya malas, tapi biar mereka nggak ngoceh saat melihat aku keluar tadi. Tapi ternyata dugaanku salah. Bukannya berterima kasih atas pemberianku, ibu dan Mbak Fitri malah memarahiku habis-habisan. Sok kaya, pakai beli-beli ayam geprek segala. Mending uangnya untuk beli beras. Tuh beras habis. Mikir dong Wulan. Kamu sama suami kamu itu setiap hari makan di sini.